Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kunci bagaimana Elia dapat terpelihara di tengah-tengah keadaan yang sulit yang ada pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, ya tentu ada banyak hal yang kita pikirkan bagaimana untuk kita membuat hidup kita bisa baik. Bagaimana kita berpikir tentang usaha kita, bagaimana kita memikirkan tentang penghasilan kita, tentang pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Tentu kita berpikir bagaimana caranya agar keperluan kebutuhan kita tetap terpenuhi. Tentu kita pikirkan semuanya itu. Tetapi perhatikan firman Tuhan, sebegitunya kita memikirkan hidup kita, Tuhan lebih dari itu memikirkan setiap kita. Ini yang banyak kali anak Tuhan lupakan. Kita hadapi hidup kita, kesulitan-kesulitan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa berserah kepada Tuhan. Kita lupa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lupa mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Padahal firman-Nya katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan, mari jemaat Tuhan. Tentu melihat situasi yang ada banyak ya kekhawatiran-kekhawatiran yang secara manusia muncul. Mungkin itu menyangkut keselamatan anak-anak kita, mungkin itu menyangkut pekerjaan kita di kantor, mungkin itu menyangkut usaha kita dan lain-lain sebagainya. Tentu banyak hal yang terpikirkan dalam pikiran kita. Tetapi 1 Petrus 5 ayat 7 kembali katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah segala persoalanmu. Amin saudara. Mari kita belajar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebab apa? Lebih daripada diri kita memikirkan diri kita, Dia lebih memikirkan keberadaan kita. Saudara-saudara, yang pertama bagaimana agar kita terpelihara? Kita berserah diri kepada Tuhan dengan mentaati apa yang Tuhan suruhkan. Saudara, jangan kita salah mengerti. Orang yang berserah itu bukan orang yang tidak berdaya. Justru orang yang mampu menyerahkan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang hebat. Mengapa? Sebab dia mampu menanggalkan egonya. Sebab dia mampu menanggalkan apa hal-hal yang menurut pikirannya baik, yang dia harus ambil, dia harus tentukan, dia harus jalani. Tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia nggak pakai semuanya. Tetapi yang dia perhatikan adalah apa kata Tuhan. Ini tidak mudah saudara. Seperti Elia, ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia memilih taat. Terserah Tuhan, Tuhan suruh saya ke tepi sungai Kerit, aku akan ke sana. Tuhan tahu, Tuhan akan pelihara aku. Yang pertama adalah penyerahan diri. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, setelah yang pertama bagaimana agar kita terpelihara, yaitu penyerahan diri kita. Yang kedua, mari kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a, di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, memang hari-hari ini dalam kesusahan, memang mungkin dalam pekerjaan saudara ada banyak problem. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, jangan membuat kita justru menjauh dari Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah keadaan yang demikian, mari jemaat semua, kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi kepada Dia.
Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 2, saya baca begini firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jemaat-jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang ada saat ini, di mana kita tidak memungkinkan lagi untuk saat ini bisa berhimpun, berkumpul di gereja, tetapi biarlah dalam pencarian kita, pencarian saudara akan Tuhan, justru tidak semakin kendor. Saya ingatkan jemaat, di rumah masing-masing memang tidak bisa beribadah di gereja, tetapi tetaplah beribadah sungguh-sungguh, cari Tuhan, mendekatlah kepadanya, lebih dekat lagi kepadanya, meskipun hanya melalui ibadah online. Saudara, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara tidak harus beribadah di gereja. Ketika kita mulai memejamkan mata kita, ketika kita mulai memanggil namanya Tuhan Yesus yang baik, ketika kita mulai masuk dalam pujian penyembahan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Engkau pelihara kami Tuhan. Saudara, mendekatlah kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan semangat saudara menjadi kendor dengan banyaknya kesusahan-kesusahan yang ada. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang ada hari-hari ini, lebihlah saudara, kita semua lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Sebab firman-Nya katakan, bila mana kamu mencarinya, mendekat kepadanya, ia berkenan ditemui. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu. Saudara, kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Saudara, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Kita tidak tahu bagaimana ini nanti keadaan yang ada ke depan, saudara, tetapi kita berdoa biar Tuhan memulihkan keadaan yang ada. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa andai kata pun toh corona ini sudah selesai nanti, dunia ini saudara tidak memberi jaminan untuk keadaan akan lebih baik. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Terlepas bagaimana keadaan dunia ini, mari kita semua lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, di sisi yang lain saya merenung sebagai hamba Tuhan dengan segala keadaan yang ada di hari-hari ini, ya, bahwa keadaan yang ada ini justru akan menampilkan kualitas kerohanian kita yang sesungguhnya. Mungkin kalau orang pergi ke gereja, mungkin bisa saja dengan berbagai macam motivasi, tidak selalu karena Tuhan. Mungkin karena suka tampil di gereja, ya, mungkin agar dilihat pendeta, mungkin agar bisa dilihat tetangga, oh dia orang Kristen. Tetapi ketika kita beribadah online di rumah, gak ada orang yang tahu. Saudara jauh dari gembala, jauh dari pendeta. Andai kata saudara tidak beribadah juga, no problem, gak ada orang yang tahu. Saudara, keadaan yang ada saat ini akan menampilkan kualitas rohani, keadaan rohani kita yang sesungguhnya.
yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan artinya ya keadaan yang ada justru seharusnya membuat kita memperbanyak waktu kita untuk berdoa. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah seharian, banyak waktu saudara pakai di rumah, stay at home, saudara bisa saudara ambil waktu setengah jam, mungkin 30 menit ya saudara, untuk ya bersekutu bersama suami istri anak-anak yang ada, bersekutu pada Tuhan. Perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak ibadah. Saat ini ibadah menjadi satu hal yang mahal, saudara. Sekali ibadah kita 1 jam, mungkin untuk live memerlukan kurang lebih misalnya 1 giga ya kuota. Itu dari sisi biaya sudah makan biaya. Saudara, kita perbanyak doa ibadah kita, meskipun harus ada harga yang kita bayar. Perbanyak kita baca, perbanyak kita dengar firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Dia. Katakan amin. Agar apa? Agar Dia menunjukkan kasih-Nya dengan memelihara hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, yang pertama bagaimana agar hidup kita terpelihara seperti Elia, penyerahan diri kita yang pertama. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga adalah hidup benar atau hidup sesuai kehendaknya. Saya sampaikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kepada seluruh sidang jemaat yang saya kasihi, jalanlah di jalan yang lurus, jalanlah di jalan yang benar, jangan ambil jalan yang tidak benar, jangan ambil jalan yang tidak beres. Agar apa? Agar Tuhan berkenan untuk memelihara hidupmu. Saudara, apapun pekerjaan saudara, bekerjalah dengan benar. Amin. Apapun usaha saudara, berusahalah dengan benar. Jalanlah yang benar, jalannya harus lurus. Yesaya 26 ayat 7 di sana dikatakan, ini yang ketiga, agar hidup kita terpelihara. Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan menggunakan kata jujur, apa adanya. Jalan orang benar itu lurus, jujur, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Amsal 10 ayat yang keempat di sana dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Katakan amin. Saudara, yang paling penting di hari-hari yang banyak kesulitan, kesukaran, kesusahan ini, ayo kita berjuang. Berjuangnya bukan dengan cara kita untuk kita bisa memenuhi segala kebutuhan-keperluan kita, tapi berjuang agar hidup kita terpelihara. Bagaimana caranya? Kalau ada jalan-jalan yang tidak lurus yang kita jalani selama ini, kalau ada bentuk-bentuk kehidupan yang tidak benar yang selama ini mungkin kita jalani, mari saudaraku, hiduplah di jalan yang lurus, hiduplah benar. Sebab apa? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa apa? Bahwa Dia memelihara kita. Saudara, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Atau apa saudara? Namun dipelihara oleh siapa? Oleh Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Diberi makan, dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung pipit itu murah sekali harganya. Tetapi Tuhan Yesus katakan,
tidak akan satu ekor pun jatuh ke bumi mati tanpa seizin Tuhan. Anak Tuhan yang hidup benar tidak mungkin saudara akan mati karena kelaparan. Jaminan Tuhan jelas bahwa apa? Bahwa dialah yang memelihara hidup kita, yang memelihara, memberi makan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi juga firman-Nya katakan dalam Injil Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Cara hidup yang tidak benar, cara hidup yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tinggalkan. Saatnya kita hidup kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Saat ini saatnya kita hidup kembali menghadapkan diri kita kepada kebenarannya Tuhan, berkaca, bercermin pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup benar. Kalau ada hal-hal tertentu yang harus masih kita perlu selesaikan, mari selesaikan. Bapak-bapak, ya, bagaimana kita menjalani, cara kita menjalani hidup kita? Ya, mari kita hidup lurus, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ujung masa 3,5 tahun masa kekeringan di zaman Elia, sebelum Tuhan akhirnya menurunkan kembali hujan, apa yang terjadi? Saudara, 450 Nabi Baal pada zaman Elia itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18 bagian yang terakhir. Ya, ini terjadi, kisah ini terjadi di ujung daripada masa 3,5 tahun masa